Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok Fix Asset, kelompok pertemuan 14. Di sini kami akan mempresentasikan makalah CGR kami dengan topik peran stakeholder dalam mengefisiensikan biaya lingkungan. Dosen pengampu Bapak Ardin Dolok Saribu, SE MSI. Di makalah kami ini, kami akan membawakan satu judul, yaitu pengaruh stakeholder terhadap efisiensi biaya. Saya Jesman Borusiahaan, NPM 185100039. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah kami. Pada hakikatnya, setiap operasi bisnis yang dijalankan perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan laba serta meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham atau stakeholder. Karena keberpihakannya kepada para pemilik modal tersebut, perusahaan seringkali melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat atau sosial secara tak terkendali, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan manusia. Berbagai perdebatan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan pun mulai bermunculan, sehingga mengakibatkan tekanan yang tinggi pada perusahaan. Sejak berkembangnya isu mengenai Corporate Social Responsibility atau CGR dan Sustainability, kegiatan pengelolaan perusahaan tidak hanya berdasarkan pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Namun, survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia membuktikan bahwa korporasi menempati posisi tertinggi sebagai pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sebagai contoh yaitu kasus kebakaran hutan di Riau yang dilakukan oleh PT Sumber Sawit Sejahtera, kasus pencemaran limbah B3 logam berat di Bekasi oleh PT Nirmala Tipar Sesama, serta kasus pencemaran sungai daerah aliran Sungai Citarum oleh PT Kurnia Tekstil Industri. Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan prinsip CGR atau Corporate Social Responsibility secara baik dan konsisten. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan cenderung untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dengan lebih berkualitas. Hal ini karena adanya tuntutan dari masyarakat agar perusahaan memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi tingkat transparansi informasi yang diberikan, maka akan semakin meningkat pula legitimasi yang didapatkan perusahaan dari masyarakat. Selain itu, perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pelanggan lebih tinggi juga cenderung untuk melakukan pengungkapan sustainability report. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dari pelanggan bahwa dalam pengelolaan untuk yang dipasarkan, perusahaan telah melakukannya dengan tanggung jawab. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fernandez Feijó et al. Serta Rudianto dan Siregar 2018 yang menunjukkan bahwa industri sensitif lingkungan dan industri dekat konsumen berpengaruh positif terhadap kualitas dan pengungkapan sustainability report. Perkenalkan, nama saya Firman Leonardo Site, NPM 185100007. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari makalah yang kami bawakan, yaitu yang berjudul pengaruh stakeholder terhadap efisiensi biaya lingkungan. Adapun tujuan dari makalah kami antara lain: 1. Menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan pada program studi akuntansi Universitas AKBP Nomensen Medan. 2. Menambah wawasan mahasiswa dalam menggali informasi dan menganalisis dan gagasan dalam sebuah penelitian. 3. Meningkatkan kemampuan nalar dan berpikir kritis dalam mencari informasi
yang terdapat dalam sebuah penelitian. 4. Agar dapat memperbaiki jurnalnya yang menurut kami kurang memperkuat isi jurnal, untuk review seperti kami agar dapat menambah wawasan baru tentang materi yang ada. Adapun manfaat dari makalah yang kami bawakan antara lain: 1. Merangkum gagasan yang dituangkan dalam penelitian yang dilaporkan. 2. Menemukan kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang dilaporkan dengan melakukan analisis secara seksama. Manfaat untuk penulis. Manfaat untuk penulis yaitu agar dapat membuat jurnal di kemudian hari menjadi lebih baik. Manfaat untuk review dan membaca agar dapat mengembangkannya, meneliti, dan menerapkannya dalam kehidupannya. Nama saya Wastika Rayana Sihombing, MPM 185100045. Saya akan melanjutkan bagian bab 2, yaitu ringkasan jurnal. Poin pertama, landasan teori. Menurut buku Arindoluk Saribu 2020, apabila perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3P. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan adalah kepentingan kontemporer yang signifikan dan penting bagi pembuat kebijakan, opini publik, dan manajer praktik. Studi baru-baru ini berperan pada praktik manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management, yang dimaksudkan sebagai manajemen pekerjaan dan orang-orang tertentu yang menuju tujuan yang diinginkan. Praktik HRM berhubungan positif dengan kinerja lingkungan perusahaan. 3 praktik HRM yang secara spesifik. Yang pertama, perekrutan ramah lingkungan, yaitu mempekerjakan karyawan dengan kompetensi lingkungan spesifik dan dengan kepekaan umum terhadap lingkungan. Yang kedua, pelatihan dan keterlibatan ramah lingkungan, yaitu mengembangkan kompetensi dan keterampilan lingkungan dan melibatkan karyawan dalam perilaku ramah lingkungan. Yang ketiga, manajemen kinerja hijau dan kompensasi, yaitu menilai karyawan kinerja dengan mempertimbangkan perilaku ramah lingkungan dan menghargai perilaku tersebut yang telah dikaitkan dengan kinerja lingkungan yang unggul. Secara khusus, literatur HRM memberikan 3 alasan utama untuk mengadopsi kerangka kerja pemangku kepentingan yang terinspirasi oleh nilai-nilai teori pemangku kepentingan yang telah disebutkan. Alasan yang pertama, yang terkait dengan nilai instrumental dari teori pemangku kepentingan, adalah alasan manajerial. Seperti yang diungkapkan dengan jelas oleh Jackson and Schaller, prinsip bahwa manajemen yang efektif membutuhkan perhatian kepada semua pemangku kepentingan yang relevan adalah benar untuk mengelola sumber daya manusia seperti untuk tugas-tugas manajemen lainnya. Alasan kedua yang terkait dengan teori nilai etika pemangku kepentingan didasarkan pada gagasan bahwa pendekatan pemangku kepentingan dan dalam HRM akan menghasilkan persepsi yang lebih tinggi tentang keadilan prosedural dan distributif. Alasan terakhir untuk memasukkan orientasi pemangku kepentingan dalam HRM yang didasarkan pada nilai deskriptif adalah alasan analitis. Untuk terus meningkatkan deskripsi dunia sebagaimana adanya, para sarjana menekankan bahwa batasan disiplin SDM tidak boleh dibatasi pada beberapa faktor tertentu saja. Shalom, perkenalkan nama saya Eviana Sinaga, NPM 185100043. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Ferrari 2009 berpendapat bahwa orientasi pemangku kepentingan mengatasi pendekatan instrumental murni untuk HRM yang mengurangi interpretasi konflik organisasi. Secara teoritis, hubungan antara tekanan pemangku kepentingan terhadap masalah lingkungan dan kinerja lingkungan telah didukung dengan alasan bahwa menggapai secara efektif tekanan pemangku kepentingan terkait lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan sumber daya internal dan eksternal untuk meningkatkan kinerja lingkungan tersebut. Ramanathan et al. 2014 menunjukkan bahwa tekanan pemangku kepentingan pada masalah lingkungan memiliki dampak yang signifikan dan positif pada kinerja lingkungan perusahaan tersebut. Praktik relevan yang terkait dengan HRM hijau adalah manajemen dan kompensasi kinerja hijau yang tampaknya menjadi praktik dalam berkembang dalam organisasi. Misalnya, CIPD baru-baru ini melaporkan bahwa
21% dari manajer SDM yang disurvei memasukkan tujuan keberlanjutan sebagai bagian dari penilaian kinerja. Secara khusus, dikatakan bahwa perusahaan yang secara efektif menanggapi pemangku kepentingannya lebih mungkin untuk mengembangkan proses terkait lingkungan yang lebih dalam dan lebih luas dipahami sebagai sumber daya internal. Dan untuk meningkatkan akses ke jaringan eksternal yang dapat digunakan untuk berbagai kompetensi dan informasi tentang masalah lingkungan tersebut. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode survei multiresponden untuk mendapatkan wawasan dari individu yang memiliki pandangan terbaik tentang tekanan pemangku kepentingan yang diperkenankan perusahaan, praktik HRM yang diterapkan, dan kinerja lingkungan yang diperoleh. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan membandingkan, serta mengelola bahan penelitian dengan studi kepustakaan dan mendalami lebih luas terkait masalah yang hendak diteliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ernawati Sitohang, NPM 185100038. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada bagian bab 3, yaitu pembahasan kelebihan dari jurnal utama. Yang pertama, dalam jurnal utama ini menyediakan atau menjelaskan praktek HRM atau Human Resource Management berhubungan positif dengan kinerja lingkungan perusahaan. Penerapan sistem HRM yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan adalah tujuan umum yang dimiliki banyak perusahaan. Ada 3 praktik HRM spesifik, yaitu yang pertama perekrutan ramah lingkungan. Artinya secara khusus perekrutan ramah lingkungan yaitu mempekerjakan karyawan dengan kompetensi lingkungan spesifik dan dengan kepekaan umum terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu pelatihan dan keterlibatan hijau atau ramah lingkungan. Artinya pelatihan dan keterlibatan ramah lingkungan ini yaitu mengembangkan kompetensi dan keterampilan lingkungan serta melibatkan karyawan dalam perilaku yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu manajemen dan kompensasi kinerja hijau atau ramah lingkungan ini. Manajemen kinerja hijau dan kompensasi artinya menilai karyawan kinerja dengan mempertimbangkan perilaku ramah lingkungan dan menghargai perilaku tersebut. Ini telah dikaitkan dengan kinerja lingkungan yang unggul, sehingga data yang dicatat berasal dari perusahaan langsung tanpa pihak ketiga. Kelebihan jurnal utama yang kedua yaitu dalam jurnal utama juga memuat suatu metode penelitian untuk mendukung pengujian hipotesis tersebut dengan menggunakan metode yang mudah untuk direalisasikan, yaitu metode responden. Jurnal ini menggunakan metode survei langsung kepada manajer. Nama saya Fani Herdianti Harefa, NPM 185100063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan jurnal utama. 1. Dalam jurnal utama dilampirkan hasil analisis dan hasil data, namun sulit untuk dipahami. 2. Dalam jurnal utama tidak dilampirkan identitas lengkap para responden sewaktu meneliti, sehingga dapat menurunkan keyakinan pembaca apakah respondensi itu benar atau tidak. 3. Indikator penelitian yang terbatas dan penelitian ini hanya berfokus pada praktik HRM dari sudut pandang manajer. Akibatnya, penelitian ini mengandalkan survei yang dilaporkan sendiri dan pada satu titik waktu. 4. Penelitian terbatas hanya pada negara tertentu, misalnya daerah Eropa dan Italia tertentu. Padahal tekanan pemangku kepentingan yang dirasakan dan ditindaklanjuti dapat bergantung pada budaya nasional atau daerah yang layak untuk dianalisis secara spesifik. Pada jurnal ini pemilihan kata dan rangkumannya sangat baik, sehingga para pembaca cukup memahami cantuman isi dalam jurnal, latar belakang,
juga mencakup pembahasan yang berkaitan dengan judul jurnal. Penerapan sistem HRM yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan adalah tujuan umum yang memiliki banyak perusahaan dengan penekanan variabel tergantung pada faktor-faktor seperti industri atau strategi organisasi. Selain itu, mengikuti gagasan sistem HRM yang ditargetkan secara strategis. Untuk menguji hipotesis tersebut dalam jurnal utama, menggunakan survei multi-responden untuk mendapatkan wawasan dari individu yang memiliki pandangan terbaik tentang tekanan stakeholder yang dikenakan perusahaan, praktik HRM yang diterapkan dan kinerja lingkungan yang diperoleh. Metode ini memungkinkan untuk menghindari bias karena satu responden. Informasi terkait dengan praktik HRM hijau berasal dari manajer SDM yang merupakan responden paling berpengetahuan dalam hal ini. Meskipun manajer SDM adalah responden target alami untuk praktik HRM hijau, kami juga memilih untuk menargetkan fungsi SC karena bagian dari rantai nilai ini telah lama mengalami tekanan terkait lingkungan dan manajer diharapkan memiliki pengetahuan tentang pemangku kepentingan terkait lingkungan, tekanan serta kinerja lingkungan perusahaan. Kedewasaan relatif domain SCM dalam hal masalah lingkungan juga terungkap oleh sejauh mana penelitian yang menjangkau luas dan menarik. Pada akhirnya, desain penelitian kami memungkinkan untuk mendapatkan ukuran variabel, prediktor, dan kriteria dari berbagai sumber yang membantu mengontrol bias metode. Metode penelitian yang digunakan juga sangat baik, yaitu dengan melakukan wawancara langsung sehingga meyakinkan para pembaca atau kebenaran datanya. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung. Nama saya Berliani Hasian, NPM 18510028. Saya akan menjelaskan perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Dengan judul jurnal pembanding, pengaruh tanggung jawab sosial atau CSR, biaya lingkungan dan tekanan stakeholder terhadap
pembanding yang pertama, pengaruh tanggung jawab sosial atau CSR, biaya lingkungan dan tekanan stakeholder terhadap penerapan akuntansi lingkungan. Menurut studi empiris pada hotel di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tidak menemukan akun-akun yang berhubungan dengan akuntansi lingkungan dalam laporan keuangan. Tetapi pada kenyataannya perusahaan mempunyai fasilitas yang memadai dalam pengelolaan lingkungan, khususnya penanganan limbah. Pelaporan mengenai akuntansi lingkungan pada perusahaan disajikan sangat minim sekali melalui laporan PKBL atau Program Kementerian dan Bina Lingkungan, dan kurang mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen mengenyampingkan faktor pengelolaan lingkungan dan hanya fokus pada proses bisnis dalam pencapaian laba dan nilai perusahaan. Manajemen tidak memberikan perhatian terhadap dampak negatif dari proses bisnis terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, tekanan stakeholder memiliki nilai koefisien sebesar 0,09 dengan nilai signifikan 0,007 dengan menggunakan 3 kesalahan dalam alfa sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,407 dengan sebesar dari alfa 0,05, maka keputusan hipotesis ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan stakeholder tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat tekanan stakeholder pada hotel tidak adanya pengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah DKK pada 2015 yang menemukan bahwa tekanan stakeholder tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi lingkungan. Yang ketiga, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden dengan cara mengantarkan secara langsung kuesioner kepada responden. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan maupun tanggapan dari teman, kami persilakan untuk disampaikan melalui komentar. Terima kasih.